Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Kita masih melanjutkan di dalam pembahasan iman ya. Dan ini anak katakan iman ini adalah pembahasan yang sangat penting ikhwan ya. Dan juga urgensi iman di zaman sekarang itu sangat dikatakan adalah perkara yang paling urgensi. Kenapa? Karena banyak sekali syubhat dari dai-dai yang mereka mengatasnamakan dakwah salafiyah, pendaku salaf, mereka dai-dai yang menisbatkan dakwah mereka ke dakwah salafi, tapi mereka di dalam konsep iman itu ada kekeliruannya, syubhatnya. Nah, sehingga perkara yang jelas ini menjadi rancu. Perkara yang jelas ini menjadi rancu. Nah, di mana dari kalangan ulama-ulama yang mereka mengatakan dirinya adalah salafi, pengikut para salaf, tapi tidak sedikit pun dari mereka dalam masalah iman ya, dari sisi praktek terutama sesuai dengan akidahnya salaf. Walaupun sebagian mereka di dalam teorinya Masya Allah sesuai dengan yang dijelaskan oleh kaum salaf, akan tetapi ketika praktek ya mereka nol, mereka boncos di dalamnya. Adapun perkara itu insya Allah mungkin di dalam lain waktu kita akan membaca kitab Al-Furuq baina aqidati ahli sunnah wa al-murji'ah fil iman. Insya Allah. 6. Sampai banyak sekali ya tulisan perkara iman ini yang ditulis oleh para kibar ulama di Saudi. Bahkan juga ada sebagian tafrigh sautiyah yang soal jawab dari Syekh bin Baz dan Syekh Al-Fauzan yang ditafsir oleh Qadhi Mahkamah Kementerian Agama di Arab Saudi sana di Riyadh. Nah, di dalam mentakrir masalah iman ini. Kemarin kita jelaskan iman itu adalah qaul wa amal. Dikatakan qaul dan amal kita akan jelaskan nanti. Intinya iman itu mencakup 3 perkara. Pertama adalah ucapan lisan kita. Kedua adalah jawarih, amal anggota badan atau amalan hati. 3 adalah keyakinan kita. Dan ini ijma' para ulama salaf tentang hakikat iman ya demikian. Adapun sebagian dari kelompok yang mengatakan iman itu tidak masuk di dalamnya amalan atau amalan adalah bukan termasuk dari hakikat iman, ini adalah pemahaman orang-orang murji'ah. Nah, kita akan bantah mereka insyaallah di dalam bab ini. Kita katakan di sini qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. Mukhlishin lahud-din, maksudnya mukhlishin ad-din lillah, mengikhlaskan agama hanya milik Allah azza wa jalla. Hunafa dengan hanif, maksudnya muqbil ala Allah ya, muqbil ala Allah, dia kembali kepada Allah azza wa jalla, semangat untuk menuju Allah azza wa jalla dengan ikhlas dan menentang yang selain Allah azza wa jalla. Kemudian diperintahkan untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang benar. Dikatakan faja'ala ibadatallah ta'ala wa ikhlasul qalbi wa iqamas shalah wa ita'az zakat kulluhum minad din. Lihat. Di sini Allah azza wa jalla menjadikan ibadah kepada Allah, ikhlas al-qalbi, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, ini seluruhnya kulluhum minad din, seluruhnya termasuk agama. Terusnya seluruhnya termasuk daripada bagian agama, artinya bagian daripada iman. Berarti iman adalah salat. Paham ya? Di antara hakikat iman dia salat, dan salat adalah amalan anggota badan, menunjukkan bahwasanya amal dakhil fi musammal iman. Amal itu masuk pada konsekuensi iman. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha syahadatu alla ilaha illallah, yang paling tinggi adalah
syahadat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya apa tadi? Sya'batun. Apa terjemahnya? Rasa malu, sebagian daripada iman. Dan di dalam hadis ini akhwani fillah azakumullah jami'an, sebenarnya para ulama menyimpulkan bahwasanya hakikat iman pertama adalah syahadat, ucapan, qaul berarti. Paham? Seorang tidak dikatakan beriman ketika dia tidak bersyahadat, walaupun dia meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Hatta dia beramal-amal Islam, tidak dikatakan dia mukmin kalau dia tidak bersyahadat. Nah, kemudian barakallahu fikum, dia harus dikatakan di sini yang paling rendah daripada iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amalan bukan? Amalan bukan? Amalan. Amal jawarih, anggota badan kita beramal di situ. Menunjukkan bahwasanya amal termasuk daripada iman. Nah. Kemudian haya, rasa malu, di mana letaknya? Dalam hati. Menunjukkan hati itu termasuk daripada iman. Amalan hati termasuk daripada iman, dan juga nanti termasuk daripada perkara hati itu adalah keyakinan. Adalah apa? Keyakinan. Faja'al qawla wa amal min iman. Di sini dikatakan qaul dan amal dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla Nabi SAW sebagian daripada iman. Wa qala ta'ala fazadathum imana. Kemudian iman mereka bertambah. Wa qala liyazdadu imana, supaya mereka menambahkan iman mereka. Wa qala Rasulullah SAW yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarrah aw khardalah aw dzarrah minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada kadar iman sebesar biji gandum atau sawi atau semut. Intinya selama ada kadar iman, maka mereka tidak mereka tidak kekal di dalam neraka. Hal ini barakallahu fikum membantah mereka orang-orang Khawarij yang mengatakan, yang membantah orang-orang Khawarij dan Murji'ah, yang mana orang Khawarij apapun dosa besar maka mereka imannya langsung hilang. Tidak ada kadar kecil menurut mereka. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu naik dan ini turun. Ini sedang sedang turun. Buktinya imannya sekecil biji sawi atau biji gandum dan semisal. Dan ini juga membantah orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan iman itu tetap dalam keadaan sempurna walaupun dia melakukan apapun dari maksiat. Dan dia tidak kafir, gitu. Makanya dikatakan dia masih beriman. Ini diantara pendalilan orang-orang yang Murji'ah di dalam ngopi dulu. Belum ada. Ya. Di dalam menyuarakan akidah mereka. Di dalam menyuarakan akidah mereka bahwasanya orang dalam keadaan mengucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya masih ada iman, maka dia tidak kafir, berarti masuk ke dalam surga nanti. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini ikhwanifillah, ketika dia tidak melakukan pembatal dari pembatal keislaman. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah, yang dimaksud daripada ahlul sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul qiblah min dzambin atau bidzambin dengan dosa, maksudnya dzambin minadz-dzunub duna syirik. Dosa dari dosa-dosa di bawah kesyirikan. Adapun kalau dosa kesyirikan kata Syekh bin Baz rahimahullah, dia menjadi kafir disebabkan perbuatan syirik, menjadi musyrik, menjadi orang yang musyrik, dan dia kufur disebabkan kafir disebabkan kekufuran dia. Nah, ini ana rasa perkaranya sangat jelas kalau kita membaca kitab-kitab para ulama. Qala syarih hafizahullah wa rahimah al-iman. Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq. Bismillah.
Ada hasyiah di sini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu tidak ridha dengan mendefinisikan iman secara bahasa atau memaknai iman secara bahasa dengan at-tasdiq. Paham ya? Tidak ridha memaknai iman secara bahasa dengan at-tasdiq. Yang benar iman itu adalah secara bahasa al-iqrar. Apa? Al-iman secara bahasa adalah al-iqrar, mengikrarkan, menetapkan. Dan iqrar tidak mungkin terjadi kecuali dengan sebab apa? At-tasdiq. Paham? Dan ini sesuai sepakat dengan makna asy-syar'i, di mana nanti iman secara syar'i adalah di antaranya iqrar. Di antaranya apa? Al-iqrar. Adapun cuma sekadar tasdiq doang, hanya membenarkan saja tanpa mengikrarkan, na'am itu sebagaimana kita ketahui adalah akidahnya orang-orang Murji'ah. Ya, akidahnya orang-orang Murji'ah hanya mengikrar mentasdiq, membenarkan saja tanpa mengikrarkan. Tapi kalau ikrar sudah pasti apa? Tasdiq, sudah pasti membenarkan. Dan ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Aqidah Wasithiyah, karena saddaqa itu tidak dia fi'il muta'addi tanpa huruf jar. Fi'il muta'addi tanpa huruf jar. Saddaqtu fulanan, saya membenarkan fulan. Saddaqtu maqala fulan, saya membenarkan apa yang dikatakan oleh fulan. Nah, tasdiq dan iman, barakallahu fikum, dia adalah fi'il lazim dan muta'addinya dengan huruf ba. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tidak cocok kita katakan saddaqtu billah, tapi saddaqtullah azza wa jalla. Adapun iqrar, aqarra bihi, sama. Aqarra dia adalah fi'il lazim dan dia muta'addi dengan huruf bi, harful jar bi, sebagaimana ya kata amanah. Jadi aqarrtu bi hadza wa amantu bi hadza. Paham ya? Itu makna yang pas dan yang cocok dalam masalah apa? Dalam masalah iman secara bahasa. Beliau di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan at-tasdiq, na'am, beliau tidak memutlakkan begitu saja, tapi beliau menjelaskan juga dalam kitab beliau Syarah Aqidah Wasithiyah. Kalau kita baca syarah beliau kita akan temui, karena ini juga akidah disyarah oleh beliau. Nah. Adapun secara istilah, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqlun bil jinan. Ada talik dari mana di sini? Qaula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa li hadza kana al-qaul innal iman qaulun wa amal. Kata Syekhul Islam, oleh karenanya pendapat para ulama dalam masa iman, innal iman, bahwasanya iman ini adalah qaulun wa amalun inda ahli sunnah. Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah qaulun wa amalun. Dan telah dihikayatkan lebih dari satu ulama tentang adanya ijma' ya dalam masalah hakikat iman ini. Dalam masalah apa? Hakikat iman. Dan ini adalah definisi yang paling afdal dan paling asmal. Definisi iman menggunakan al-iman qaulun wa amalun, ini adalah definisi yang paling afdal. Paham? Definisi yang paling afdal dan definisi yang paling asmal, yang paling mencangkup. Nah. Kenapa? Karena kalau kita gunakan definisi yang di atas, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan. Mengucapkan dengan lisan, nanti yang namanya lisan ini itu bukan cuma ucapan. Kalau qaul bil lisan maksudnya itu adalah syahadat. Qaul bil lisan maksudnya apa? Asy-syahadah, tapi di sana juga ada amal bil lisan, zikir, baca Quran dan yang semisalnya. Paham? Berarti mengeluarkan darinya al-amal bil lisan. Kemudian amal bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Sekarang amalan ini enggak hanya dalam anggota badan saja, tapi ada amalan hati. Tawakal, roja,
khasyah, khauf dan yang semisalnya. Kalau cuma kita katakan amalun bil arkan, berarti kita mengqaid amal dengan arkan, dengan jawarih. Padahal di sana ada amal al-qulub. Ayo nah. Makanya di sini kurang mencakup. Makanya ana bawakan yang mencakup insyaallah di sini. Ana katakan di sini qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun, na'am, qaulul lisan wal qalbi. Qaul lisan wal qalbi. Maksudnya qaul apa? Qaul al-lisan dan qaul al-qalbi. Kemudian wa amal, maksudnya amal adalah amal al-qalb. Kemudian apa? Dan amal al-jawarih. Nah. Bismillah. Qaul bil lisan, barakallahu fikum, yang dimaksud di sini adalah ada dua perkara atau beberapa perkara. Yurida bihi al-lafdzul mufid ma yurida bil kalam. Dan lafdzud dal ala ma'nan kazaid. Maksudnya qaul bil lisan ini adalah dia adalah lafaz yang mufid, bukan al-qaul adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna, bukan. Paham? Qaul ini kan ada yang mufrad, ya, seperti Zaid dan yang semisal itu termasuk qaul. Tapi yang dimaksud daripada qaul bil lisan di sini adalah al-lafdzul mufid. Al-lafdzu al-mufid, lafaz yang sempurna. Qaul lisan di sini yashmal yang pertama ma la yakunul abdu mu'minan bitarki. Menyangkut perkara yang seorang hamba tidak akan menjadi beriman disebabkan dia meninggalkan perbuatan tersebut. Kasyahadatain. Seperti apa? Asyahadatain. Dia meninggalkan perbuatan tersebut, maka apa? Kafir, jelas. Walaupun dia sholat. Nah, iya, walaupun dia meyakini iman, meyakini Islam, seperti Abu Thalib. Sah wala la? Nah. Ya, dan ternyata qaul bil lisan di sini kita bisa maksudkan juga amalan, ikhwan ya. Bisa kita maksudkan apa? Amalan. Cuma tapi tadi definisi yang atas dikatakan amal bil arkan, tidak ada amal al bil qulubnya di situ. Nah, makanya ini yang anak katakan lebih asmal di sini. Kemudian ini perkara pertama. Perkara yang seorang hamba ketika dia meninggalkannya, dia menjadi kafir, yaitu syahadat. Perkara yang kedua, ma yakunul abdu mu'minan bitarkihi wa hadza naw'an. Perkara yang kedua dari qaul bil lisan, perkara yang seorang hamba itu tetap menjadi beriman walaupun dia tinggalkan perkara tersebut. Paham? Apa boleh? Wa hadza naw'an, ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Pertama, wajibat, ya, perkara-perkara al-wajibat. Kapan seorang meninggalkan perkara-perkara wajibat ini berarti apa? Yantafi kamalul imanul wajib bitarkiha. Nah, akan ternafikan kesempurnaan iman yang wajib dengan disebabkan dia meninggalkan perbuatan tersebut. Artinya apa? Ya, namanya qaul lisan itu dia adalah amalan lisan, ucapan lisan. Dan ucapan lisan ini ada yang syariat wajibkan, ada yang syariat apa? Sunnahkan. Paham? Ada yang syariat wajibkan, ada yang syariat sunnahkan. Dan perkara tersebut, ya na'am, ketika ditinggalkan itu masih membuat seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya misalkan apa yang wajib? Raddus salam. Dia membalas salam. Salam hukumnya apa membalas salam? Wajib kifai. Wajib apa? Kifai. Enak. Atau ada orang yang bersin dia jawab. Itu wajib kifai. Nah, kapan ditinggalkan sama dia, maka berarti dia
telah ternafikan kamalul iman wajibnya. Nah, kedua, perkara mustahabbat, perkara-perkara yang sunnah. Yantafi kamalul iman mustahabba bitarkiha, ternafikan kesempurnaan iman yang sifatnya mustahab dengan disebabkan meninggalkannya. Seperti apa? Ya zikir pagi petang dan yang semisalnya. Nah, ini perkara apa? Qaul bil lisan. Berarti terbagi dua, ikhwan ya. Kalau ditulis di papan tulis, ya antum tulis saja nanti. Kemudian berikutnya adalah qaul lisan dan qaul al-qalb tadi ya. Qaulul qalbi maksudnya adalah tasdiquhu bima akhbara Allah wa rasuluhu bihi min umuril aqaid wal ahkam. Jadi kita artinya membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara akidah dan perkara-perkara hukum. Ini berarti keyakinan, i'tiqad kita. Tidak boleh kita apa? Tidak meyakininya. Dan ini juga syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Syarat daripada kalimat tauhid adalah seorang ya apa? Membenarkan. Membenarkan dan meyakini, enggak boleh ragu. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh di sini wa hadza asyrafu umuril iman wa fawatut tasdiq fawatul iman kull bi khilafi amalil qalbi fa innahu yadkhuluhu at-tafsil. Dan ini adalah perkara yang paling mulia daripada perkara iman. Itu adalah tasdiq, membenarkan. Membenarkan, meyakini. Baik. Barakallahu fikum. Dan hilangnya at-tasdiq di dalam iman kita, di dalam hati kita, itu akan menyebabkan hilangnya iman kita secara menyeluruh. Berbeda dengan amal al-qalbi, karena nanti kalau amal qalbi kita akan rinci. Ini qaul, masih qaul ya. Qaul al-lisan, ada qaul al-qalbi. Insyaallah nanti umpamanya kita kalau umpamanya di sini belum terlalu rinci banget atau bagaimana pembagian agak repot, kita sekali lagi akan membahas tentang masalah iman di dalam kajian tersendiri. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya amal. Iman qaulun wa amalun. Amal di sini terbagi menjadi 3. Amal lisan. Amal lisan ini ya sebenarnya ya hanya dari sisi harakatuhu wa kanuhu yartafi tarfuhu aw yadhhabu ila jiha ila ghairi dzalik gitu ya. Amal al-lisan maksudnya. Kemudian amal al-qalb. Kedua adalah amal al-qalbi, amalan hati kita yang masuk di dalamnya apa? Ikhlas kepada Allah, mengikhlaskan niat kita, tawakal kita kepada Allah, taubat kita kepada Allah, takutnya kita kepada Allah. Nah, dan amal qulub seluruhnya masuk daripada konsekuensi perkara apa? Iman. Masuk konsekuensi daripada perkara iman. Barakallahu fikum. Bahkan di antara sebagian amalul qulub ketika hilang ya luput, maka juga membuat aslul iman menjadi luput. Artinya menjadi dia menjadi orang yang kafir. Barakallahu fikum. Contohnya misalkan apa? Ya dia memalingkan tawakalnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, tidak bertawakal kepada Allah. Mahabbahnya, khaufnya. Tapi tentu ya, mahabbah wajib, mahabbah ibadah maksudnya. Khauf yang sifatnya khauful ibadah, bukan khauf tabi'i dan semisalnya. Karena masalah khauf ini dan mahabbah ini juga ada rinciannya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita akan rinci lagi. Kemudian yang terakhir adalah amal al-jawarih. Amal al-jawarih, anggota badan kita. Fadal baca Ki. Kembali ke buku.
Taib. Contohnya al-qaul adalah la ilaha illallah. Ini qaul na'am al-lisan. Dan ini ketika ditinggalkan maka dia tidak menjadi orang yang mukmin. Dan juga di sana ada yang kita jelaskan tadi qaul bil lisan yang dia sifatnya apa? Menafikan tentang iman yang wajib saja. Nah, iman yang sifatnya wajib artinya amalan yang wajib dia tinggalkan berarti menafikan kamalul iman al-wajib. Ada yang sifatnya mustahabbah. Paham ya? Seperti contohnya zikir pagi dan paham. Kemudian berikutnya masalah amal. Amal maksudnya amal di sini dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah amal al-jawarih. Anggota badan dengan ruku'nya dia. Dan ini termasuk daripada iman. Ya kapan seorang tidak mendatangkan amal, tarkul amal, meninggalkan amal, jinsul amal secara menyeluruh, maka kita katakan dia tidak ada bagian dari sedikit pun daripada iman. Ini sepakat para ulama ya. Ulama sepakat. Kapan ada orang yang dia na'am tarku jinsil amal, meninggalkan jenis amal. Jenis amal ini maksudnya apa? Enggak sama sekali beramal dengan amalan Islam. Ya, tidak sama sekali tidak mengamalkan agama Islam, maka dia kafir. Karena apa yang membuat dia Islam? KTP. Lah. Hanya sekedar KTP tidak membuat seorang menjadi muslim. Lebih baik daripada orang munafik. Orang munafiknya sholat, kemudian jihad dan semisal, tapi tetap di dalam kemunafikannya mereka. Hakadha barakallahu fikum. Adapun meninggalkan sebagian amalan dari perkara wajib itu ada rinciannya. Ada apa? Rinciannya. Ada yang ketika ditinggalkan menafikan kamal al-iman al-wajib, ada yang menafikan aslul iman seperti meninggalkan apa? Salat. Dan para ulama ya ar-rajih yang rajih insyaallah taala sebagaimana yang telah ditakrir oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh, para masyayikh kibarul masyayikh, na'am. Syekh semua kibarul masyayikh di Arab Saudi sana mengatakan meninggalkan salat hukumnya kafir. Dalilnya mana? Dalilnya sangat jelas. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, pembeda perjanjian antara kita dan antara orang-orang musyrik adalah salat. Yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Nah, adapun rincian-rincian yang dibuat oleh sebagian ulama, sebagian kecil dari ulama itu tidak ada dasarnya sama sekali. Mulai dari umpamanya contohnya malas dan semisal. Lah. Syekh para masyayikh di Saudi mengatakan apa? At-tafsil enggak ada dalil. Tafsilnya enggak ada dalil yang sedikit pun untuk mentafsil. Dan kalau umpamanya tafsil ada dalilnya, niscaya Nabi SAW akan apa? Akan menjelaskannya. Bahkan orang-orang munafik pada saat itu ketika mereka masih dalam keadaan sholat mereka dicela oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka malas, bukan meninggalkan sholat, malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka mendirikan salat, ingin mendirikan salat, mereka mendirikannya malas. Dicela. Dan juga banyak sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Syekh Utsaimin memiliki risalah yang sangat ringkas di dalam perkara hukum meninggalkan salat. Judulnya adalah hukmu tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Di situ beliau rinci dengan bagus. Kesimpulannya beliau merajihkan orang meninggalkan salat kafir. Nah, tanpa ada rinciannya. Adapun rincian sebagian mengatakan kalau dia juhud maka dia baru kafir. Tayyib. Apakah hanya sekedar salat aja ketika dia juhud itu menjadi kafir? La, juhud ini apa? Mengingkari. Bukan cuma salat. Contoh misalkan perkara apa? Puasa. Apa hukumnya orang meninggalkan puasa? Enggak kafir. Tidak apa? Tidak kafir. Ya selama dia masih meyakini puasa adalah wajib. Kalau dia mengingkari puasa bukan perkara wajib, apa hukumnya? Kafir. Hada ma'lum min ad-din bid-darurah.
Sah wala la? Nah, ya jadi kaidah yang mengatakan atau tafsir yang mengatakan dia dikatakan kufur kalau umpamanya dia juhad, dia mengingkarinya, ini kurang kuat. Kita katakan kurang kuat, dan ini berlaku untuk perkara yang sifatnya khafiyah dan jaliyah. Jaliyah apalagi? Ya, khafiyah contohnya misalkan di dalam perkara apa? Salat witir. Orang tuh udah tahu, udah paham salat witir itu ada dalam syariat, paham ya? Dalilnya jelas, semua udah disampaikan, udah iqamatul hujjah katanya. Ya, iqamatul hujjah udah dijelaskan. Udah fahmul hujjah, enggak khotok di dalam pemahamannya. Meyakini dalilnya sahih. Setelah itu mengatakan apa? Ini bukan syariat. Diingkari. Maka dia mukadzib, ya, billah wa rasul. Dia mendustakan Allah dan Rasulnya, dan dia kafir dengan sebab ini. Paham? Karena konsekuensi iman apa? At-tasdiq. Iqrar wa tasdiq bima akhbarallahu bihi wa rasul, dengan semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Enggak boleh satu dari syariat Islam diingkari. Paham? Paham ini? Enggak boleh diingkari. Makanya di antara syarat la ilaha illallah apa? Inqiyad. Dia patuh. Kemudian apa? Al-yaqin, nafyu syak. Inqiyad menafikan daripada inad. Nah. Demikian pula amal itu ada amal al-qulub sebagaimana kita jelaskan tadi. Ada amal al-qulub, anggota badan kita, amalan hati kita. Amalan apa? Hati. Nah. Dan amalan hati ini sangat banyak. Seorang kalau meninggalkannya, itu ada yang kita kata-kata di rinciannya. Dan kalau memalingkannya, jelas. Ya, karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah akad. Keyakinan, iman kepada Allah, kepada malaikat, dan semisalnya daripada perkara-perkara yang wajib kita yakini. Perkara yang wajib kita apa? Yakini. Dalilnya adalah ala anna hadza huwal iman, bahwasanya ini termasuk daripada iman. Firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hanafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Faja'ala al-ikhlas wa shalah wa zakah min ad-din. Allah menjadikan yang namanya ikhlas. Ikhlas itu apa? Amal al-qalb. Salat, amal jawarih. Naam. Zakat, amal jawarih, termasuk daripada agama. Termasuk daripada agama, itu termasuk daripada iman. Nah, lanjut. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقوله تعالى فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه قال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. وهذا البخاري نفي فجعله النبي صلى الله عليه وسلم متقابلا. وإذا ثبتت زيادته ثبت مقصود لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. طيب. Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Udah kita jelaskan tadi di matan. Ini riwayat Muslim. Dengan lafaz wa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa asluhu fi sahihain. Asalnya dalam as-sahihain. Nah. Sebentar. Asalnya dalam sahihain. Al-iman yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah liqali ta'ala fazadahum imana liyazdadu imanan ma'a imanihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burrah aw khardala aw dzarrah min iman. Rahul Bukhari
binahwi faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mutafadilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman di sini apa? Mutafadilan. Bertingkat-tingkat, berbeda-beda, berderajat-derajat. Wa idza thabatat ziyadatuhu, ketika telah tetap ya iman itu bertambah, sabata nuqsuhu, berarti apa? Telah tetap juga iman itu bisa berkurang. Karena di antara kelaziman suatu perkara ketika bertambah, maka berarti al-mazidu alaihi, yang ditambahkannya itu naqisan, lebih kurang daripada zaid yang ditambah. Paham ya? Umpamanya antum menambah air, berarti airnya dalam keadaan kurang. Nah, dalam keadaan kurang. Barakallahu fikum. Nah, ini banyak ta'liq tapi nggak usah dibaca, nanti aja. Kita di kitab rinci dalam masalah iman ini. Wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi naqlu anhu fi ma syahadnahu au ghaba anna na'lamu annahu haqqun wa sidqun wa sawa'un fi dhalika ma aqilnahu wa jahilnahu wa lam nattali' ala haqiqati ma'nahu mithlu hadits Isra min Mi'raj wa kana yaqadatan la manaman fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu wa lam tunkirul manamat. Wa min dzalika anna malakal maut lama jaa ila Musa alaihi salam liyaqbida rahahu la tamahu. Naam. Baik, wajib beriman kepada apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dan apa yang telah sahih dari beliau penukilannya. Nah, artinya apa? Hadisnya sahih. Sahih di sini ma yuqabil ma makna as-sahih di sini? Mal murad bis sahih di sini? Hah? Ya Allah, ba'isul hasis, jangan malu. Dan malu-maluin. Hah? Ma yuqabilu ad-dha'if. As-sahih huna ma yuqabil ad-dha'if, yang dia lawan dari kata dha'if. Berarti masuk darinya sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi. Fi ma syahadnahu, pada perkara yang kita saksikan atau perkara yang tidak kita saksikan. Na'lamu, kita ketahui bahwasanya hal tersebut adalah hak dan benar. Wajib kayak gitu. Paham ya? Enggak boleh kita ingkari. Wa sawan fi dzalika ma aqilnahu wa jahilnahu, sama saja hal tersebut, na'am, yang kita pahami atau yang kita tidak pahami. Yang masuk akal atau yang tidak masuk akal. Walam nabtali al haqiqati ma'nahu, dan kita tidak apa? Tidak mengetahui hakikat daripada maknanya. Artinya apa? Tentang ya, hakikat makna tersebut. Ntar akan dijelaskan. Contohnya hadis Isra Mi'raj. Dan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj itu dalam keadaan yaqadhah, sadar, bukan dalam keadaan tidur. Ini khusus bagi Nabi SAW. Paham ya? Bukan bagi Habib-Habib yang ngawur. Katanya apa? Terbang ke langit. Allahul musta'an. Terbang ke langit ke berapa Habib? Tanyalah ke Habib itu. Allahul musta'an. Ada nggak yang percaya? Banyak. Kan ada lagi Pak? Banyak. Allahul musta'an. Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengingkarinya, wa akbarathu, dan kibr. Artinya apa? Mengingkari, kemudian apa? Mengatakan, lah, enggak kayak gitu. Dia tuh menyombongkan diri mereka, orang-orang Quraisy. Apa Quraisy? Walam tungkirul manamat, dan mereka tidak mengingkari itu adalah perkara-perkara manamat, mimpi. Di antara contoh perkara ghaibiyat yang harus apa? Kita imani adalah bahwasanya malaikat maut ketika datang ke Musa alaihissalam liyaqbida ruhahu. Ini agak ini ya. Untuk mencabut ruhnya siapa? Musa. Laqamahu, kemudian Musa menamparnya. Faqa'a ainahu, kemudian matanya copot, rusak matanya. Faraja'a ila rabbih farada alaihi ainahu. Kemudian apa?
kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengembalikan apa? Mata malaikat tersebut. Malaikat maut. Tentu dalam keadaan apa? Dalam keadaan basyariyah. Artinya bukan dalam keadaan surah malaikat yang asli. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna jazakumullahu khairan katsiran walhamdulillahirabbil alamin.